Ya. Untuk yang komputernya cari dulu ya, nanti ada waktunya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, habis olahraga ada yang sakit? Bagaimana? Tidak. Sudah cek kesehatan semua di belakang? Ada yang punya keluhan? Keluhan jiwa. Jiwanya apa? Jiwanya terluka. Matanya ada yang minus? Iya, tapi sehat semua ya, waras semua ya. Ya. Yang tidak masuk tadi berapa orang? Ada siapa aja tadi yang mau masuk? Yang nggak masuk siapa? Yang nggak masuk acungkan tangan? Nggak bisa ya? Ini tadi sudah saya absen ya, yang nggak masuk. Tadi ada 3 orang kalau nggak salah ya. Yang sakit ada tadi? Ada. Yang tanpa keterangan juga ada. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang tanpa keterangan kita doakan semoga cepat sembuh. Cepat sembuh apanya? Cepat sembuh berangkat lagi gitu ya. Nggak alfa gitu kan ya. Oke ya. Di sini sebelum masuk ke materi ya, saya akan menampilkan sesuatu dulu. Ini namanya layar interaktif ya. Ya, teknologi betul sekali ya. Semuanya nggak asing dengan googling ya. Tapi saya ingin cari gambar. Kita mau cari gambar apa? Ikan. Iya Pak. Renusio. Siapa betul nih? Alah gue edit kembaran nih. Down syndrome ya? Oke, ganti ya. Down syndrome. Kelas ini ketika anak melihat anak Down syndrome, ada yang diam, ada yang cekikikan, gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ini terjadi sama keluarga kalian, rasanya gimana? Ketawa, malah. Astagfirullahaladzim. Bisa terjadi. Ini mohon maaf ya. Ponakan kalian, adik kalian kayak gini gimana rasanya? Sakit kayak apa ya? Sakitnya apa? Dibully kan biasanya kan. Ini adalah anak-anak istimewa. Istimewa seperti ini ya. Walaupun kekurangan mental ya Down syndrome, tapi istimewa. Saya setiap pagi itu melihat, saya kan dari Pemalang berangkat setiap hari itu melintas SLB, Mas Mbak. Melintas SLB, saya lihat anak-anak seperti ini, ya, yang kecerdasannya itu jelas di bawah, ya, itu semangat sekali sekolah. Bahkan ini berani bapak ibu gurunya di jalan, klik seperti itu, berani semangat banget. Ya, gayanya kayak tentara jalannya. Terus ya, ada yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tetap ceria sekali mukanya. Ada juga yang sekilas saya lihat nggak bisa ngomong, mohon maaf ya teman bicara, nggak bisa ngomong itu. Ya, pakainya isyarat doang, tapi raut muka mereka senang sekali berangkat ke sekolah. Ya, itu mereka yang punya banyak kekurangan. Nah, kalian ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, giginya utuh, ya matanya bisa lihat, telinganya nggak beduk ya. Tangannya ada yang jarinya 6. Gak ada 5 semua, ada yang jarinya 6. Gak ada kan? Jarinya 6 alien ya. Komplit ya. Ada yang kakinya jalannya gini loh. Itu ada. Kecuali habis jatuh ya. Jadi mereka saja yang saya lihat setiap pagi itu luar biasa semangatnya, Mas Bro. Semangatnya luar biasa. Apalagi kalian yang komplit, yang ganteng, cantik-cantik, ya, jilbabnya keren-keren, ya putih, bersih semua, nggak kucel. Yang cowok juga bajunya bersih, sepatunya bagus, HP-nya iPhone, ya, atau enggak yang Android tapi yang bagus, gitu ya. Gak apa-apa. Kameranya jelek, milik kamu normal, kameranya jelek apa jadi kayak gini? Lah iya.
Ya, nggak ada lulusan SMP sini kan nggak ada kan? Nggak ada. Oke ya. Jadi kalau lihat orang-orang seperti ini tuh selain kasihan tapi juga saya pengen bertepuk tangan ya, karena apa? Walaupun kekurangan seperti itu tapi luar biasa semangatnya. Yang bahkan saya pernah lihat video ya, orang-orang SMP lagi upacara ya, ngomongnya salah ya, pembina upacara meninggal di tempat upacara. Nah, ada seperti itu. Yang disuruh jadi pemimpin malah ngadepnya ke kepala sekolah langsung di mukanya. Itu ada kayak gini. Ya, jadi yang mempunyai kelebihan ya, apalagi jadi manusia normal bersyukur. Syukurnya dengan apa? Ajeng bolosan ya, jangan bolosan. Tadi 2 anak bolos ya. Yang sakitnya jangan sakit-sakitan, sakit beneran ya nggak masalah, berangkat. Ya, pura-pura sakit padahal Bu, saya izin sakit, jebule lagi motor-motoran touring. Nah itu ya, sakit beneran, kepleak jatuh ya. Jadi sakit beneran, jangan seperti itu ya. Jadi saya harap kalian sudah kelas 12 ya, lebih serius lagi dalam menjalani pembelajaran. Sebentar toh Mas Mbak, cuma sampai Februari awal sudah selesai. Sebentar toh ya. Jadi guyon boleh, tapi tetap serius. Mau apa ini? Terutama nanti ketika sudah ujian sekolah selesai, selama itu kamu belum dapat ijazah, kamu kan jadi pengangguran di situ. Bingung apa? Ke sekolah nggak bisa, ya kan? Kemudian mau kemana juga bingung, ya. Mau kerja belum ada ijazah, belum ada surat keterangan lulus, karena belum ada kelulusan, ya. Nanti akan merasakan bagaimana jadi pengangguran. Rasanya tuh gak enak sekali. Nah setelah itu sesuai planning, yang mau kuliah, yang mau kerja. Fokus di sekolah, kamu nggak berangkat nggak masalah. Tapi kalau kerja kamu nggak berangkat, potong gaji, potong tunjangan, ya SP pecat. Nanti akan merasakan sendiri, terutama yang laki-laki, terutama yang nantinya jadi tulang punggung. Nah, itu yang bahaya di situ. Ya, oke ya. Masuk lagi ke materi. Ya, saya akan singgung tentang materi baru atau pembelajaran baru di tahun ini. Ini ada tentang kolaborasi melalui perangkat KA, ya. Apa tujuan pembelajarannya? Ya. Yang pertama adalah memahami konsep kolaborasi menggunakan perangkat AI. Jadi nanti akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya ada mengoperasikan platform kolaboratif berbasis AI seperti Google Colab dan ChatGPT. Nah, jadi AI itu adalah teknologi yang memang sudah merebak, ya. Dan kalian harus menggunakannya, tetapi dengan akal sehat kita. Jangan asal membuat atau jangan asal menggunakan AI, ya, tetapi harus kita telusuri dulu, ya, apakah itu benar atau layak untuk kita konsumsi, seperti itu. Nah, di sini ada konsep kolaborasi. Artinya yang namanya kolaborasi itu berarti memadukan lebih dari satu, ya, minimal 2, lebih boleh Pak, boleh, ya. Itu tujuannya itu. Terus kemudian mengarah pada profil pelajar pastinya adalah kebenaran kritis, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan beriman tentunya. Kalau kita nggak berpikir kritis, kita hanya buka ChatGPT, copy paste, selesai. Kita harus di sini harus bisa benar kritis. Yang kedua bisa mandiri, ya. Dengan adanya AI yang membantu kita, ya, dengan kita berpikir yang kritis, ya, kemudian kita bisa arahnya ke kreatif, ya. Kalau tugas kelompok ujungnya adalah kita bergotong royong dan dilandasi dengan iman dan takwa. Kalau tidak, kamu bikin video AI VO3 1 hari di neraka, nah itu enggak punya iman tadi, ya kan? Bahkan kalian ingin bikin video yang mohon maaf mengambil unsur pornografi pun bisa pakai AI sesuai dengan khayalan kamu. Nah itu yang tidak berlandaskan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti arahnya ke yang aneh-aneh, imajinasi kiri atau imajinasi negatif jadinya. Itu ya, jadi harus berlandaskan ini. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, ya, bawa HP semua? Bawa. Oke, yang bawa HP saja, ya. Yang bawa HP silakan di scan, ya. Sebentar, tak bikin QR code-nya.
Silakan di-scan. Ya. Dari belakang nyampe ya. Nanti setelah scan masuk ke alamat itu, ya, kemudian mengisikan nama terlebih dahulu. Ya, mengisikan nama terlebih dahulu, lalu berikutnya adalah menjawab pertanyaan, ya, brainstorming. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira pengetahuan kalian apa? Ya, tentang KA. Sudah scan? Ya, oh belum, ada yang belum. Boleh agak maju, boleh nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah nanti muncul pertanyaan, nama. Bentar ya. Nah, ketika muncul nama, ya silakan kalian isi nama kalian, ya. Di sini nanti akan muncul namanya. Sudah ada beberapa orang itu sudah absen, ya. Silakan absen dulu di situ. Sudah ada Resti, Aditya, Akira, Nadia, Flora, Coki, Suci, Tevelia. Tolong jangan pakai nama samaran, ya. Ini saya nggak tahu. Sudah ada 20 satu yang masuk, ya. Yang tidak bawa info nanti jawabnya diskusi sama temennya nggak masalah, ya. Ya, sudah 22, 26 yang masuk sudah, ya. Dicek namanya sudah masuk atau belum yang sudah ngirim. Jangan keluar dulu ya, karena nanti setelah ini ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Jawabnya salah, gimana Pak? Nggak masalah, ya. Namanya juga asesmen awal, ya. Sudah semua? 26, dari lagi yang masuk lagi? Sudah semua? Kalau sudah saya lanjut, dilihat di handphone kalian, ya. Ada pertanyaan sama seperti di depan. Apa yang kalian ketahui tentang coding dan kecerdasan artifisial? Satu kata, dua kata boleh, bebas, ngasal aja. Dijawab, kemudian dikirim. Nanti yang menjawab itu, ya tidak muncul namanya, tenang aja. Jadi jawabannya salah, saya nggak tahu siapa yang salah. Ya, artinya ini untuk brainstorming dulu, ya. Mengetahui sejauh mana tentang konsep coding dan KA. Silakan dijawab, tapi jangan terlalu ngasal. Pak, tahu sumpel Pak, jangan. Ya, coding dan AI, standar itu apa? Terserah mau jawab apa, mau jawab robot, mau jawab pemrograman, mau jawab matematika, boleh terserah, tapi jangan terlalu ngawur, ya. Silakan. Oke, satu sudah masuk ini membuat sistem aplikasi. Yang lanjut yang lain. Saya beri waktu 1 menit, ya. Silakan dari sekarang. Teknologi. Oke. Yang sudah selesai mengerjakan boleh keluar dari aplikasi, ya. Yang sudah menjawab nggak masalah, boleh keluar. Ya, lanjut lagi. Baru 4. Jawabannya boleh sama, boleh tidak, kalau masalah, ya. Oh, kok jawabannya kok sama kayak jawaban saya? Boleh sama, nggak apa-apa. Oke, ya. Lanjut, baru 7 dari 26. Silakan. Tadi akan saya simpulkan yang paling banyak yang mana, ya. 9 orang sudah. Lanjut lagi, kirim. Yang sudah mengirim jawaban boleh keluar dari aplikasi, ya. Ya, silakan 30 detik lagi kirim jawaban. Tiga 13 baru separuh. Ayo saya hitung mundur, ya. 10, kirim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teton, ya. Habis, ya. Oke, saya simpulkan, ya. Di sini yang paling banyak menjawab adalah yang di tengah ini.
sistem cerdas dan pemrograman. Oke, ada yang jawab teknologi. Oke, betul ya. Ada yang jawab kecerdasan digital, cerdas, boleh. Sistem aplikasi, betul ya. Coding yang isinya 0 dan 1, ya ini binary ya. Ini yang jawabnya agak bikin mulus ya, FF ya. FF. Masih usum ya, FF ya. Sistem pemrograman AI. Pada dasarnya yang kalian jawab itu rata-rata betul ya. Yang tidak betul cuma satu, FF. Ya. Jawabnya mau dua huruf tok juga betul. AI betul. Ya simple. Ini 4 kata salah lagi ya. Mau saya buka saya kali jawab. Aduh ya deg-degan ya. Nggak usah ya. Berarti secara apa namanya? Garis besar kalian mengerti ya apa itu coding dan kata. Pokoknya itu adalah serba otomatis. Lah Pak, kalau serba otomatis berarti gimana Pak? Nanti manusia kerja apa Pak? Nah, itu nanti dipikirin ya. Makanya yang suka mager ya, yang tidak suka gerak, kemudian malas kreatif, malas berkreasi, ya nanti jadi pengangguran dong ya. Gak mau Pak jadi pengangguran kan? Nah. Oke. Berikutnya lanjut. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa aplikasi AI. Ya, sebelum saya tunjukkan, kalian sebutkan aplikasi AI yang kalian biasa pakai apa saja? GPT. Selain itu, Meta AI apa lagi? Apa? Oh, Gemini. Oke. Saya bingung ya. Bukan Gemini bacanya ya, Gemini. Gemini. Apa lagi? Oh, Cici. Siapa lagi? Canva kan nggak pakai Canva, Canva AI. Nah, pakai ya. Ada banyak sekali, berarti udah tahu ya. Kalau kalian pakai AI, ya langsung di copy paste atau dibaca dulu? Jujur. Serius. Serius. Iya. Kalau guru tanya, ya, sejarah Candi Borobudur. Langsung dibaca, dicek dulu, jangan langsung disampaikan jawabannya. Ya. Siapa tahu salah. Apalagi AI yang buat orang-orang barat. Kalau kamu tanya tentang LGBT, AI itu akan melegalkan. Nah itu bahaya. Nah ya, AI yang buat orang-orang Amerika, kalau kamu tanya tentang pendapat tentang LGBT, itu pasti diiakan. Nah itu bahaya. Makanya jangan plek. Nah ya, harus kita cerna dengan apa tadi? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apalagi negara-negara yang bebas. Di Amerika itu ada satu kota ya yang bebas pakai narkoba, bebas pakai miras itu. Orang pada mendem, orang pada teler pakai narkoba bebas. Ada daerah seperti itu. Ya, ngeri sekali kan, LGBT juga bebas. Yang cewek sama cewek nggak kelihatan. Coba kalau kalian cewek sama cewek biasa gandengan, biasa kan. Tapi kalau cowok sama cowok itu kan ya kayaknya kriminal loh, kayak gini kan. Iya, gandengan kayaknya kok gini banget gitu ya. Aduh, ya. Kalau cewek sama cewek biasa gitu ya, walaupun mohon maaf, normal tidak normal kelihatan biasa. Tapi kalau cowok ya, badannya keker, gitu kan ya, brainwasher, gitu kan ya. Jalan bareng gandengan ini juga yang jijik banget gitu ya. Merinding saya gitu ya. Coba kalau kalian ketemu sama orang kayak gitu, terus kamu dikejar, wih mas gitu, gimana? Kamu dia badannya lebih kekar dari kamu. Kamu nya dibanting, ya, kan banget kan, takut sekali kan? Ya. Bilang, ampun om, gitu ya. Ini ya, jadi tadi kan sudah menyebutkan banyak sekali AI yang kalian bisa gunakan mulai dari ChatGPT, ya. Di sini juga ada yang belum kalian sebutkan ya, DeepSeek ya. Ini buatan Cina, ini juga bagus, DeepSeek. Terus kemudian ada apa? Gemini, ya. Gemini bacanya. Kemudian ada
Canva AI juga ada, ya. Dan banyak sekali AI abal-abal yang lain. Mengapa saya bilang abal-abal? Karena baru nyoba beberapa kali saja sudah harus suruh bayar, ya. Jadi yang free banyak nggak Pak? Banyak, ya. Saya bikin presentasi ada gamma AI. Kamu cukup menuliskan materinya, nggak usah bikin di Canva, nggak usah bikin di PowerPoint, langsung selesai presentasinya. Itu juga ada. Itu macam-macam dari AI. Kemudian yang disebut kolaborasi itu apa? Ya, yang disebut kolaborasi ketika kita ingin menggunakan AI sebagai pembanding, ya. Misalnya dengan prompt yang sama. Apa itu prompt? Perintah, ya. Perintah yang sama di sini di ChatGPT perintahnya sama. Carikan sejarah Candi Borobudur. Kamu ngetik di DeepSeek carikan sejarah Candi Borobudur. Kamu ngetik di Gemini carikan sejarah Candi Borobudur. Jawabannya beda atau sama? Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi simple. Ya, kolaborasi dalam menentukan jawaban mana yang sekiranya paling tepat. Ya. Kemudian kolaborasi yang selanjutnya adalah dengan aplikasi pembuat coding. Ya, contohnya dengan menggunakan Google Colab. Ini juga pernah dipelajari ya di kelas 10 yang bikin coding. Dari ChatGPT kemudian kita bikin coding, kita masukkan ke sini, ya, pencet ya, ke sini, diklik ya. Kita bisa membuat atau memodifikasi codingnya setelah dibuat oleh AI. Bahkan ya di Google Colab sendiri pun sudah ada AI-nya. Pak, kok zaman sekarang digampangkan tapi yang iya, tapi jangan terlena. Dengan kita dimudahkan, kita akan menjadi malas dan menjadi manja. Itu yang ditakutkan. Nah, itu salah satu tujuan kenapa ada pembelajaran coding dan KA agar anak-anak Gen Z, apalagi nanti di adik-adik kalian itu Gen Alpha, ya, tidak menjadi generasi yang malas karena diistimewakan dengan teknologi. Semua serba mager, mau pesen makan pakai GoFood, ya, males nyetir sendiri pakai Grab, pakai Gojek dan seterusnya. Ya, boleh digunakan, boleh. Tapi selama kita masih bisa sendiri, ya kita usahakan sendiri. Ya, itu tujuannya seperti itu. Terus dari jawaban brainstorming tadi, ya, kebanyakan menjawab itu semuanya adalah program. Padahal yang namanya KA itu, ya, coding itu ada dua. Ya, yang pertama adalah coding unplug, yang kedua adalah coding plug. Ya, produk tulisannya ya, unplug dan plug. Yang unplug itu artinya coding yang kita tidak menggunakan perangkat teknologi untuk memainkannya atau menjalankannya. Contohnya adalah game, ice breaking, game bermain angka, bermain kartu, tebak-tebakan angka dan seterusnya. Itu namanya coding unplug. Ya, kalau 10 saya juga pernah bermain coding unplug sebenarnya, yang bermain angka. Ya, masih ingat tidak yang pernah saya ajar? Kalian disuruh untuk memilih angka 1 sampai 9. Masih ingat di dalam hati? Masih ingat dulu? Apa mau dicoba lagi? Mau ya, coba lagi ya. Oke. Saya akan menebak angka yang ada di dalam hati kalian. Ya. Dengan syarat atau dengan coding atau dengan urutan, ya. Ada syaratnya. Kalian memilih angka dari angka 1 sampai 9. Di dalam hati nggak usah disebutin. Berapa usah disebutin? Ya, kita mau manasin otak nih, mau hitung-hitungan dulu nih, ya. Yang otaknya belum panas, ya, kita panasin dengan hitung-hitungan. Ya. Dengan korek nanti kebakar. Ya. Nanti kalau pakai korek yang disulut bukan ketok ya, tapi udut. Korek ya. Oke. Gak usah pakai ini, langsung aja. Konsepnya adalah kalian nanti akan memilih angka 1 sampai 9 rentang. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bebas. Mengapa saya batasi? Agar nanti kalian hitungnya nggak kangen. Kalau misalnya milihnya 176, nanti kalau saya clue untuk menghitung, kamu loading lamaan. Ya. Jadi yang mudah diperhitungkan atau mudah dioperasikan adalah angka 1 sampai 9.
Sekarang perintahnya adalah simpan di dalam hati angka tadi. Ya, bikin sendiri-sendiri aja. Masing-masing pasti punya angka spesial. Ya, saya 1 Pak, karena saya salah nomor 1 gitu ya. Pak, saya sukanya 7, kok 7? Siu, boleh. Ya. Saya sukanya nomor 2 Pak, kenapa? Saya suka jadi yang kedua, terserah ya. Jadi 1 sampai 9 masing-masing punya angka favorit masing-masing. Ya, sudah? Sudah. Nah, sekarang perintahnya ya. Silakan angka yang tadi kalian pilih dalam hati ya, coba diputar otaknya. Dikalikan dengan angka 2 di dalam hati aja, nggak usah ngomong ya. Yang tadi kalian pilih dalam hati sudah dikalikan dengan angka 2. Nah, ini baru dikalikan, belum yang lain ya. Sudah dikalikan, hasilnya sudah ketemu, jangan ngomong. Sudah. Nah, setelah dikalikan 2, kemudian kalian angka yang tadi, hasilnya tadi ditambahkan dengan angka yang kalian pilih pertama. Ya, kalian pilih X, X dikalikan 2 jadi 2X, ya 2X ditambah X. Sudah? Sudah. Setelah kalian tahu hasilnya, kemudian hasil tadi dibagi dengan angka yang kalian pilih awal. Sudah? Sudah? Boleh saya tebak jawabannya? Ya, jawabannya adalah 3. Ya, jadi itu namanya coding. Ya, jadi permainan juga bisa. Ada yang salah? Jawabannya nggak 3, ada yang salah? Sama semua. Oke, masih penasaran? Bisa saya tebak lagi angkanya? Mau main lagi? Sekali lagi ya. Oke. Silakan kalian pilih angka dari 1 sampai 9. Ya, oke sudah siap? Iya. Sekarang kalian coba kalikan dengan angka 4. Aja ngomong mas, ya. Diam mas ya. Silakan kalian dengan angka 4. Hasilnya 4, hasilnya 4 dikalikan 4. Sudah dalam hati? Sudah ya. Nah setelah dikalikan 4, kalian tambahkan dengan angka yang kalian pilih pertama kali. Ya nanti tinggalan juga. Sudah ditambahkan dengan angka yang pertama? Sudah. Sekarang yang terakhir dibagi dengan angka yang kalian pilih pertama kali. Nah, urutannya seperti itu. Oke, waduh, angel. Oke, tidur dulu nggak apa-apa. Syarat-syarat boleh pakai HP, boleh ya, sesuai aja ya. Sudah? Hasilnya boleh saya tebak sekarang? Hasilnya adalah Pancasila. Kamu pilih angka berapa? 4 dikali 4 berapa? 16 ditambah 4 berapa? 20 dibagi 4 berapa? 5. Belum. Oke ya, hasilnya adalah 5. Itu adalah salah satu coding yang unplugged. Kalau yang plug pakai aplikasi. Nah, itu. Ya, nah sekarang ya dari hasil penjelasan saya tadi, kalian sudah punya gambaran nih, ya, sudah punya gambaran bahwa coding itu tidak melulu dengan menggunakan komputer. Ya, ada pengumuman apa? Oh itu, yang belum ngumpulin TKA, ya infonya itu, ya, yang belum mengumpulin belangko TKA silakan segera, ya, memilih jurusan, ya, memilih apa pilihan, ya. Oke, saya akan putarkan video tentang materi KA, silakan disimak masing-masing. Kemudian nanti didiskusikan dengan teman satu bangku. Nanti akan saya munculkan pertanyaan dalam bentuk kuis. Itu ya. Karena ini baru pertemuan pertama, nanti berikutnya baru praktik. Ya, pertama adalah teori dulu. Nanti akan saya tampilkan teori. Ya. Setelah itu kalian simak baik-baik. Ya. Setelah disimak, ditonton baik-baik, disimpulkan. Cukup diskusi aja dengan kelompok satu bangkunya. Setelah itu nanti saya akan tunjuk beberapa untuk menjawab pertanyaan. Oke ya.
The Bluetooth device is connected successfully. Aktivitas pembelajaran lebih menekankan berpikir logis dan eksploratif. Misalnya, membuat aplikasi gambar bergerak, kampanye tentang penggunaan AI yang aman, diskusi setelah menonton film bertema AI, simulasi robot sosial menggunakan alat sederhana. Di SMP, mulai diperkenalkan praktik coding dan pemanfaatan AI generatif. Contoh kegiatan: membuat kalkulator pupuk berbasis aplikasi, menggunakan ChatGPT untuk menyusun slogan ramah lingkungan, eksperimen klasifikasi gambar dengan machine learning sederhana, proyek digital storytelling menggunakan AI. Di SMA dan SMK, proyek pembelajaran lebih kompleks dan aplikatif, membuat website sekolah, visualisasi perbandingan harga produk, merancang chatbot sederhana, menyusun algoritma klasifikasi konten berita, real fake, menggunakan AI. Metode yang direkomendasikan antara lain: pembelajaran berbasis proyek, inquiry, mengajak siswa mencari tahu sendiri, gamifikasi, pembelajaran dengan elemen game, pembelajaran berbasis internet dan platform digital. Tujuannya bukan hanya paham teknologi, tapi juga berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Semua contoh tadi bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kesiapan guru. Tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai dari aktivitas kecil yang bermakna. Di video berikutnya, kita akan bahas strategi kolaborasi antar guru dan bagaimana menjadikan sekolah siap menghadapi era AI. Subscribe agar tidak ketinggalan. Merancang chatbot sederhana. Nah, di sini ya, kalian melihat beberapa ide ya, atau mungkin boleh dikatakan hal yang dipelajari pada coding KA ya, membuat website sekolah ketika mungkin akan di informatika terutama, yaitu ada di kelas 11 sebenarnya, yaitu ada ini. Kebetulan saya tidak mengajar kelas 11 tahun kemarin. Ini harusnya ada, dan nanti yang belum menerima mungkin ya, belum menerima materinya kita akan diulik lagi sedikit. Terus yang kedua ada visualisasi perbandingan harga produk. Ya, kita membandingkan di e-commerce paling mudah ya. Misalnya kamu beli baju, mereknya sama, bahannya sama, bentuknya sama, motifnya sama, antara Shopee dan Tokopedia dan Lazada dengan JDID dan seterusnya ya. Ini bisa kita bandingkan ya. Jangan asal beli ya, kita cek dulu reviewnya, bintangnya berapa ya, terutama yang cewek ini ya, beli misalnya skincare ya, mereknya MS Glow misalnya, aslinya harganya misalnya 500 sepaket misalnya, kamu tertarik di Shopee ada sepaket kok harganya cuma 99.000 katanya lagi promo. Nah, dicek dulu reviewnya benar apa itu. Ya kan, jangan asal beli datang dipakai baru separuh, mukanya belang separuh, sini putih sini hitam. Nah, itu mending putih hitam ya, merah sama putih gitu kan ya, tinggal dikerek kayak bendera. Nah, itu juga harus hati-hati. Apalagi ya kaitannya dengan tubuh ya, baik untuk muka, badan maupun ada pil misalnya nih ya, aduh saya BB-nya naik, beli pil pelangsing di online shop ya, bukannya langsing tapi jadinya langsung ke akhirat. Nah, itu bahaya. Nah, yang cowok juga sama ya, misalnya senang modif motor gitu kan ya, beli spare part motor murah di online, sebeli barang dipasang ya kan, setelah dipasang ya baru di starter ambrol. Nah, itu juga bahaya. Tapi masih mending cowok-cowok karena nggak mikir ke badan gitu kan ya, nggak ada kan ini dari yang pakai skincare kan cowok kan, ada lipstick nggak ada ya. Nah, itu kalau yang cewek bahaya kan, wah saya pengen glowing, pakai vitaminnya diminum, vitaminnya berapa, itu hati-hati
ya kulit remaja itu masih bersih, masih bagus. Kecuali sudah umur 30 ke atas, silakan pakai skincare, tak masalah. Ya, tapi kalau masih remaja, dewasa di bawah 30 tahun, skincare-nya cukup air wudhu, ya. Ya ini ya, makanya skincare-nya air wudhu, ya. Terus berikutnya, merancang chatbot sederhana. Kita bisa bikin chatbot, ya, yang berisi, ya, semua jawaban tentang suatu topik. Misalnya chatbot tentang kelas 12 3, ya. Pertanyaannya, siapa yang paling usil muncul namanya, ya, siapa yang paling cantik muncul namanya, siapa yang suka tidur di kelas muncul namanya. Ini chatbot sederhana yang kompleknya kecil, kita tulis semua data di situ, ya. Siapa yang rumahnya paling jauh, siapa yang paling pintar, siapa yang suka monolog di kelas, siapa yang suka alfa, siapa yang suka pura-pura sakit, ya, siapa yang paling care, ya. Bisa seperti itu. Tahu games di coding unplugged-nya itu sering berseliweran di sosmed, ya. Ada 3 sahabat, ya kan. Siapa yang paling egois? Tunjukkan, gitu kan ya. Siapa yang paling sok cantik? Tunjukkan. Nah itu contoh salah satu chatbot dalam versi unplugged, ya. Tapi kalau kita kemas dalam bentuk aplikasi, ya, kamu tanya di aplikasinya, jawabannya muncul. Berdasarkan apa? Data dari kalian sendiri. Jadi nggak bisa nggak bisa berbohong di situ. Siapa yang paling sok ganteng di 12 3? Ya, siapa? Siapa yang paling cerewet di kelas ini? Tunjuk. Nah, tunjuk. Siapa yang paling sok yes di kelas ini? Muncul namanya. Ya, jadi ini chatbot sederhana. Kemudian berikutnya, menyusun algoritma klasifikasi konten berita, ya, real or fake, ya, berita asli atau berita palsu, dan banyak lagi yang lain. Misalnya, selain membuat website juga bisa membuat halaman promosi seperti yang kalian buat pada Google Site. Ya, sudah sampai halaman berapa ya kelas ini ya? Kemarin begini ya. Baru pertama yang kita lanjutkan, ya. Misalnya kalian beli di suatu restoran besar, kalau di kota besar itu sudah nggak ada menu kayak gini, sudah nggak ada menu kayak gini. Ya, adanya apa? Menunya di meja, ya, mejanya mana? Oh ini, pakainya QR code, pakai HP scan, menunya di situ juga pesennya nanti di situ juga. Gitu, ya. Oke, sekarang saya beri waktu 5-10 menit, ya, untuk diskusi. Ya, diskusi baru awal dulu perencanaan, ya. Kira-kira kalau kita akan menggunakan kolaborasi AI, kita akan membuat apa? Ini contohnya ada. Ya, kalian pilih yang lain. Satu meja nanti tolong 1 jawaban. Saya beri 5-10 menit dari sekarang. Ya, mau bikin apa? Ya, mau bikin apa? Dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira angan-angannya, Pak saya nggak bisa coding Pak. Tenang, ada Mbak Ai. Ya, intinya adalah kalian punya ide dulu, kemudian tinggal kita kreasikan. Oke ya, saya beri waktu 5-10 menit. Ya, 5 menit saya cukup sih sebenarnya ya. 5 menit untuk diskusi, untuk mencari ide apa yang akan kalian buat. Ya, jawabannya salah gimana Pak? Gak ada yang salah, ya. Semuanya benar, yang ada yang kurang tepat saja, kecuali adaptasi. Oke ya. Saya beri waktu 5 menit untuk memunculkan ide, ya, nanti akan saya tanya per meja. Oke, silakan. 5 menit dimulai dari sekarang.
Mana cukup? Cukup ya? Iya cukup. Oke, sekarang saya tanya dari sebelah sini dulu. Mau gimana? Aplikasi gambar. Oke, boleh. Sebelah sini. Apa? Website apa? Aplikasi dari apa? Ayo dong, aplikasinya lo dimainin dong. Kita zaman digital ya, harus bisa aplikasi di dunia digital ya. Jangan cuma bisa joget-joget di TikTok ya. Apa mbak? Website apa? Banyak sekali website. Apa? Sekolahnya siapa? Oke, nanti tentukan ya websitenya website apa ya? Apa ya? Oke, sebelah sini sekarang. Apa? Website curhat? Aku itu kayak Meta AI ya. Kadang kalau yang nggak punya kepencet ya, buka Meta AI ya, buka Meta AI. Tanya, ini hujan-hujan nanti ngapain ya? Nah, dijawab. Boleh? Apa? Apa? Kamus bahasa daerah boleh ya. Sebelah sini. Apa? Website apa? Belum kepikiran temanya. Oke. Sebelah sini. Website sudah. Sebelah sini. Belum makan dulu di kantin. Belum terpikir. Oke ya. Lanjut di belakang ini yang cowok-cowok ya. Apa ya? Pemilihan apa? Biasanya pacaran. Aku sudah gagal. Pemilihan apa? Aplikasi apa? Aplikasi center. Pak. Boleh, nggak apa-apa ya. Ini apa ini? Dari jawaban yang salah ya, silakan dijawab. Yang salah itu yang nggak jawab ya. Ayo. Aplikasi sama? Sama, jangan sama. Coba yang lain. Ayo. Apa? Belum ketemu? Belum ketemu ya? Oke, lanjut. Sebelah sini. Apa? Oh iya, online shop ya. Tapi temanya adalah showroom mobil, keren, bagus ya. Jadi ada temanya loh. Website apa, aplikasi apa, jualannya apa? Ya, jualannya showroom mobil, yang pesannya pesan makanan nggak bisa kan? Jadi sebelah sini apa? Jual beli apa? Apa? Oh, akun game ya. Tak kira akun judi online ya. Ini yang lagi viral di Jogja ya. Ada orang bobol bandar judi tapi malah ditangkap ya. Lucu ya. Berarti kan judinya legal jadinya ya. Kadang ngederi ya. Kalau sebelah sini?
Game simulator, bagus. Game simulator, kamu kamu. Apa? Website apa? Website? Kamboja. Ini bisa membantu saya belakang loh. Tinggal pencet aja harus gitu kan. Ya. Jangan. Aplikasi Orange. Oke, dipikirkan lagi ya. Sebelah sini tinggal belakang. Apa? Belakang apa? Microsoft apa? Jualan apa? Jualan makanan ringan. Boleh ya. Nah, oke ya. Tadi saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Dengan pertanyaan yang secepat itu ya, anak-anak yang mau berpikir walaupun jawabannya unik, itu saya acungi jempol. Tapi ketika ditanya tapi belum punya ide ya, itu berarti nyawanya masih setengah. Bisa setengahnya di kelas, setengahnya di rumah, karena mungkin masih ada masalah di rumah. Karena masing-masing orang pasti punya masalah, termasuk saya. Tapi kita mencoba untuk profesional. Kadang di rumah ya ada masalah. Ya. Ada yang lagi berantem sama ibunya, berantem sama bapaknya, berantem sama adiknya. Nggak usah dibawa ke sekolah. Ya, sekolah fokus. Pulang berantem lagi boleh, ya nggak jam berantem lagi, baikan. Itu. Ya. Ngeblank adalah manusiawi. Tapi kalau ngeblank terus-terusan itu bahaya. Itu ya, konslet. Oke ya. Dari materi tadi yang sudah saya sampaikan ya, nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum pertemuan ini saya tutup untuk sesi KA ini ya, saya akan menampilkan pertanyaan ya. Pertanyaan yang harus kalian jawab dalam bentuk kuis ya. Nanti akan saya panggil satu orang ya, satu orang untuk menduluan. Biasanya yang absennya tanggalnya hari ini sudah nggak enak perasaannya. Sekarang tanggal berapa? 7. Tanggal 7, absen nomor 7. Jangan ngaku, oh saya sekarang absennya 8 Pak gitu ya. Jangan ya. Udah berangkat? Bulan 8, absen 8. Ayo sini. Oke ya, sekarang kita akan bermain kuis. Ada 5 pertanyaan ya, harus terjawab sangat betul semua. Nanti kalau salah berarti ngulang lagi dari awal. Ya, durasi waktu menjawabnya atau durasi waktu untuk memilih jawaban adalah 30 detik. Silakan bisa pilih soal. Tolong cukup disentuh saja. Ya, jangan kayak pas sebelah digebrak. Jebol ya. Cukup di tuh gitu aja. Tapi nggak habis kopi kan? Nah. Silakan. Pilih salah satu kemudian dijawab. Perangkat AI seperti GitHub, Copilot, dan ChatGPT dapat digunakan dalam proses pengkodean. Fungsi utama dari perangkat ini adalah titik-titik. Waktu berjalan. Iya betul. Ya, tepuk tangan. Padahal saya tadi Pak, gobokin Pak. Tapi dibaca dulu soalnya, ya. Jawabannya adalah fungsi utama, ya. Nah di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kalau nanti yang maju berikutnya salah, berarti ngulang dari awal lagi. Jadi diingat-ingat jawaban sudah betul tadi. Nah diingat-ingat jawaban sudah betul ya. Oke, berikutnya sekarang jam 10, absen 10. Silakan maju ya. Ayo Mas Ferdi. Tolong cukup disentuh saja ya. Pilih nomor keberuntunganmu. Iya, oke. Iya. 30 detik ya waktunya untuk menjawab ya. Pilih soal berapa terserah.
Nggak bisa. Iya, 5 juta rupiah. Iya. Dalam pengembangan aplikasi berbasis AI, kolaborasi antara manusia dengan perangkat AI dapat meningkatkan produktivitas. Ya, gampang ya. Manakah pernyataan berikut yang paling menggambarkan bentuk kolaborasi tersebut? Ayo. Ya, gampang ini, ayo. Oke, karena masih salah, belum boleh duduk. Iya. Start yang kedua. Samba quiz. Apa keuntungan utama dari kolaborasi antara manusia dan AI dalam pengembangan perangkat lunak? Ini juga gampang ya. Ayo 16 detik, 15. Karena sudah salah 2 kali, kamu bisa call a friend. Panggil satu teman kamu untuk bantu kamu kesini. Yang dituju harus mau. Nah. Ayo, siapa mas? Ayo sini ke depan, oke ya. Masuk bis, soalnya diacak ya, soalnya diacak ya. Ayo. Iya, mobil, bio, iya. Apa? Oh, ini sudah tadi. Ayo. Jawabannya apa tadi? Ini sudah ini. Iya, betul bisa. Iya. Berikutnya jam 10 lebih 55, nggak ada absen 55 ya, berarti absen 5. Pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan pilih nomor keberuntunganmu. Iya, nanti kalau yang salah ngetrik munculnya gambar kuntilanak hati-hati ya. Wah, gitu ya, hati-hati ya, kaget nanti ya. Tapi bohong ya. Pilih lagi ya, masih ada waktu, pilih lagi. Ayo sebentar. Dibaca dulu, ini soalnya gampang banget tadi lo ya, dibaca dulu. Oke, ulangi lagi. Akhirnya nol lagi kan, nggak selesai. Yang lain tolong jangan menyesatkan ya. Kalau mau bantu boleh. Oke, silakan pilih. Ya, tolong dibaca baik-baik. Memberikan saran, Ya, ini juga gampang ya. Murni penalaran saja. Pilih yang lain. Pilih yang lain. Emang kakangnya. Pilih lagi. Ayo cepetan. Habis. Dua kali salah minta bantuan temannya satu silakan. 45 silakan. Ya, jangan menyesatkan. Bantu boleh, tapi kalau nggak tahu jangan asal B, jangan ya. Nomor berapa silakan Mas Fadli? Pilih yang berapa? 5. Ya, soalnya acak soalnya ya. Ah, ya gampang. Ingat ya, AI itu bukan menggantikan tapi membantu ya. Bukan menggantikan tapi hanya membantu. Bukan menggantikan tapi hanya membantu. Jadi saya kasih dulu ya. Sudah saya kasih dulu benar ya. Oke. Lagi. Nah,
biar nggak terlalu lama, ya. Tolong dijawab bareng-bareng. Tapi yang nggak tahu jangan jawab masalah. Ya. Silakan Mas. Apa namanya? Jawab dari nomor 1. Silakan nomor 1 dulu. Jawab bareng-bareng. Dijawab bareng-bareng. Ya. Kalau yang nggak tahu jangan asal. Oke, lanjut soal nomor 2. Pencet lagi. Iya. Jangan asal. Ayo, benar, jangan asal. Jangan asal. Hanya membantu, tidak menggantikan. Oke, lanjut. Nomor 2 dulu dikerjakan. Ini ya, tidak menggantikan seluruhnya ya, tapi hanya membantu. Yuk, sudah saya kasih dulu. Menggantikan seluruh. Oke, silakan ditutup tangan. Berarti intinya ya dari pertanyaan tadi itu adalah penawaran murni, ya. Apa fungsi AI? Bukan untuk menggantikan seluruhnya, tapi cek dulu nih, ya. Apakah AI itu bisa mendiagnosis penyakit? Saya tanya. Bisa. Jawabannya bisa nggak? Bisa. Tapi apakah si AI itu tahu dia pernah bengek si pasien? Dia pernah mungkin alergi obat atau alergi makan apa tahu? Tidak. Ya, jadi memberikan obat, memberikan diagnosa tapi yang umum atau boleh dikatakan letterlock, ya, paten. Gak tahu kalau dia ternyata alergi makan pisang, si pasien alergi minum obat yang rasanya pahit misalnya, alergi vitamin C, alergi protein itu gak tahu. Ya, jadi kalau memberikan prompt atau perintah itu yang komplit. Tolong carikan obat penyakit batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh, tapi pasiennya itu alergi makan pisang, alergi protein, dan nggak bisa tidur malam. Yang komplit, jangan cuma carikan obat batuk. Ya komik nanti. Nah itu batuknya lewat sama nyawanya. Nah itu. Ya. Nah ini ya, jadi harus tetap disaring. Kalau bikin prompt atau perintah yang komplit sepanjang-panjangnya, sedetail-detailnya sampai bawah. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kan? Ya, jadi kesimpulannya menggunakan AI adalah boleh. Ya, berkolaborasi dengan AI adalah boleh, tapi tidak untuk menjadikan patokan atau acuan utama dalam menentukan keputusan. Karena keputusan adalah yang ini adalah kalian sebagai otak utamanya. Gitu. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup sesi ini? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.